Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Monica Ayu Lestari dengan NIM 010212822271. Di sini akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai bentuk distorsi pasar. Yang saya ambil di sini adalah tahrir untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu, Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke bentuk distorsi pasar, di sini aku bakalan ngulas sedikit nih, apa itu distorsi pasar. Jadi distorsi pasar itu adalah suatu kondisi di mana pasar itu menjadi tidak seimbang karena ada hal-hal lain yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun. Jadi pasar itu dia kan menentukan harga dan cara berproduksi melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, di sini tuh nggak boleh ada gangguan ataupun hal lain karena ini tuh bisa mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Dan dalam kenyataannya memang sangat sulit untuk menemukan pasar yang dia tuh dapat berjalan sendiri secara fair atau secara adil. Jadi dalam keseharian kita tuh sebenarnya distorsi pasar ini tuh tetap aja sering terjadi. Dan ini tentunya dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Nah, dalam konsep ekonomi Islam sendiri, interaksi antara permintaan dan penawaran itu dalam hal melakukan transaksi itu harus terjadi secara ataradi atau rela sama rela. Hal ini tuh sejalan dengan prinsip dasar syariah yang ada dalam perspektif Islam itu sendiri, yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Nah, kenapa bisa distorsi ini tuh menciptakan ketidakadilan ataupun ketidakseimbangan pasar? Nah, hal ini tuh karena distorsi pasar ini tuh bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, namun dengan merugikan komponen pasar yang lainnya, sehingga terjadilah ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pasar. Nah, berikut adalah tindakan yang bersifat kezaliman di pasar yang dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Yang pertama itu ada rekayasa permintaan dan penawaran, yang kedua ada tadlis atau penipuan, dan yang ketiga ada tahrir atau ketidakpastian. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tahrir. Tahrir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu garar yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Jadi, tahrir ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana saat transaksi dilakukan, kedua belah pihak itu tidak memiliki informasi yang lengkap, sehingga menyebabkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Nah, dalam fikih muamalah sendiri, tahrir itu berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, atau tindakan yang mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa tahu persis apa konsekuensinya. Nah, contoh dari tahrir ini tuh adalah wholesale. Jadi, wholesale ini adalah sebuah tindakan di mana adanya transaksi semu yang dilakukan oleh investor dengan tujuan supaya saham yang dia miliki itu terlihat aktif diperdagangkan dan dia tuh bisa meraup keuntungan dari situ karena orang-orang tuh melihat bahwa saham dia tuh terlihat aktif begitu. Padahal sebenarnya itu tuh transaksi fiktif, transaksi semu begitu. Nah, di sini kita masuk ke dalam perbedaan tadlis dan takrir. Jadi tadlis dan takrir ini tuh sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Di mana tadlis itu adalah kondisi di mana incomplete information-nya itu dialami oleh satu pihak saja atau known to one party. Bisa dari penjual yang tidak tahu ataupun sisi pembeli yang tidak tahu. Tetapi dalam tahrir itu kondisinya adalah incomplete information-nya itu dialami oleh dua pihak, dari sisi pembeli dan sisi penjual, atau disebut juga uncertain to both parties. Nah, tahrir itu sendiri terdapat atas yang pertama, barang yang diperdagangkan itu belum ada, yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang, yang ketiga, penjualan dilakukan dengan cara penipuan, dan yang keempat itu ketidakjelasan kontrak. Nah, ketidakjelasan kontrak di sini tuh maksudnya adalah karena adanya kontrak yang tidak jelas, ini tuh menggiring pembeli kepada praktik penipuan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Baik, di sini kita masuk ke macam-macam tahrir. Jadi tahrir itu dibedakan menjadi 4. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah
tahrir kuantitas. Jadi tahrir kuantitas itu adalah suatu kondisi di mana saat melakukan transaksi, kuantitas barang yang ditransaksikan itu masih belum jelas. Contohnya, misalnya ada seorang petani, dia tuh membuat keputusan jual beli dengan sebuah pabrik rokok atas tembakau yang bahkan tembakaunya tuh aja tuh belum panen gitu. Nah, di sini itu ada ketidakpastian mengenai berapa pastinya jumlah tembakau yang nantinya akan panen dan bisa dibeli oleh pabrik rokok tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai tahrir kuantitas. Lalu ada tahrir kualitas. Tahrir kualitas ini adalah suatu kondisi di mana adanya ketidakjelasan mengenai kualitas barang yang akan ditransaksikan. Jadi, pembeli itu membeli barang yang masih dalam masa produksi, sehingga ketidakjelasannya tuh, kualitasnya itu belum pasti begitu. Contohnya itu seperti membeli barang secara online yang kita tuh biasa lihat dari foto saja. Nah, di situ kan, misalnya contohnya kita beli baju nih. Baju yang kita lihat di e-commerce itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita eh, kita nggak bisa tahu bahan dari baju tersebut itu seperti apa gitu, sehingga di situ ada yang namanya ketidakjelasan dari kualitas barang tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah takdir harga. Jadi takdir harga ini meskipun kuantitas dan kualitasnya sudah diketahui, tapi tetap aja ada uncertainty antara konsumen dan produsen karena transaksinya itu tidak disepakati dengan satu akad. Contohnya itu adalah misalnya Pak Andi itu menjual mobil kepada Pak Dian dengan harga 250 juta jika dibayar lunas. Dan harganya menjadi 300 juta jika dicicil selama 12 bulan. Nah, dalam kasus ini ada ketidakjelasan mengenai harga mana yang akan dipakai. Bagaimana kalau misalnya tuh Pak Dian bagaimana kalau misalnya Pak Dian tuh bisa lunasin mobil tersebut dengan cara dicicil, tapi dapat dilunasin dengan dalam jangka waktu 8 ataupun 10 bulan begitu. Harga mana yang akan dipakai di sini. Nah, itu namanya takdir harga. Dan yang terakhir itu adalah takdir waktu penyerahan. Jadi, takdir waktu penyerahan ini adalah suatu kondisi di mana adanya ketidakpastian dalam waktu ketika menyerahkan barang. Hal ini dikarenakan dari barang yang dijual itu tidak diketahui pastinya itu dari mana. Contohnya aja kayak um, yang sering itu adalah misalnya kita beli barang di e-commerce, itu biasanya ada janji kayak barang tuh bakalan sampai dalam waktu 2 sampai 3 hari gitu. Tapi ternyata bablas sampai 5 sampai 7 hari bahkan, itu karena barang itu tuh kadang nggak tahu ada di mana kayak gitu. Nah, itu dinamakan sebagai takhir waktu penyerahan. Nah, um, jual beli takhir itu sendiri itu diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak. Hal ini tuh sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, dalam um, tahrir ini tuh aku nemuin salah satu studi kasus di mana ada unsur garar atau tahrir dalam jual beli rongsok di salah satu desa di Semarang Utara. Dan dapat diambil bahwa dapat diambil beberapa poin, bahwa yang pertama itu praktik jual beli barang rongsok yang dilakukan para pembeli itu kurang tepat karena penimbangan dari jual beli rongsok itu dilakukan dengan cara dijinjing, bukan dengan timbangan gitu. Dan hal ini tuh pastinya dapat menimbulkan kecurigaan penjual, dan kecurigaan ini tuh menimbulkan indikator ketidakrelaan sesuai dengan prinsip dasar, um, sesuai dengan konsep ekonomi Islam sendiri, bahwasanya transaksi itu harus dilakukan secara rela sama rela begitu. Dan ini tuh tidak sesuai dengan nilai Islam itu sendiri. Yang kedua itu, tujuan dari pembeli barang rongsok itu tidak menggunakan timbangan itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jadi menaksir berat dengan cara diangkat dengan tangan tanpa alat timbang itu merupakan salah satu cara untuk dapat meraup keuntungan lebih dengan alasan bahwa timbangan itu repot, terus harga timbangan itu mahal, ataupun kayak lebih cepat nentuin harga tuh dengan cara dijinjing gitu.
Nah, sebenarnya boleh aja sih kayak ada kemudahan dalam praktik jual beli itu diperbolehkan. Tapi kemudahan dalam kasus ini tuh tidak sesuai dengan yang dikehendaki syara. Syara itu adalah kemudahan untuk tidak mengambil hak orang lain, gitu. Dan yang ketiga itu adalah menurut hukum Islam jual beli barang rongsok dengan tidak menggunakan timbangan itu tidak sesuai dengan syarat sah jual beli. Jadi, menurut hukum Islam, barang yang diperjualbelikan itu harus jelas diketahui oleh para pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, baik itu zatnya, bentuknya, kadarnya, ataupun sifatnya. Jadi, tidaklah sah sebuah transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Nah, yang terakhir itu adalah peran pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar. Peranan pemerintah itu pastinya sangat berpengaruh dan pastinya sangat penting untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al-hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Dan dalam hal implementasi moralitas Islam itu di sini saya mengambil 4 cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar. Yang pertama itu adalah memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua itu memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan taiban. Jadi di sini peran pemerintah itu adalah dalam hal barang yang haram dan makruh itu diputus mata rantainya beserta distribusi dan mata rantai produksi, distribusi dan konsumsinya itu harus dilarang secara tegas atau diputus, begitu. Yang ketiga itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dari sini pemerintah itu harus bisa menjadi al-mustahid yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan masalah pelanggaran nilai-nilai ini. Seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri itu terjun ke pasar untuk menjalankan fungsi al-mustahid ini. Dan yang terakhir itu adalah menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan, sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Jadi barang dan jasa dengan tujuan kemewahan itu akan sangat dibatasi, seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer. Untuk itu, pemerintah harus membuat perencanaan pasar yang berbasiskan prioritas kebutuhan dan mengarahkan para pelaku pasar untuk memenuhi perencanaan ini. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku pasar aktif atau sebagai produsen untuk menyediakan kebutuhan sesuai dengan prioritas syariah dan kepentingan nasional. Dan dari poin-poin tadi dapat diambil 3 kesimpulan, di mana tahrir itu merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan konsep ekonomi Islam itu sendiri, karena adanya informasi yang tidak jelas dialami oleh kedua pihak. Lalu dalam ilmu ekonomi sendiri, tahrir itu dikenal dengan resiko atau ketidakpastian dalam bentuk transaksi. Dan yang ketiga, dalam Islam sendiri, tahrir itu dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan dalam bisnis karena dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam bisnis Islam penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pembeli atau penjual adalah jelas dan akurat untuk menghindari terjadinya tahrir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.